Bayangkan, kamu berada di kaki Gunung Merapi saat tengah malam. Udara dingin, pepohonan bergetar, dan suara aneh mulai terdengar dari dalam kegelapan. Dentuman, dentuman, dentuman. Seperti langkah barisan pasukan yang berjalan. Penduduk sekitar percaya. Kalau kamu mendengarnya, jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di tengah pasukan kerajaan gaib Merapi. Sebelum kita masuk ke kisah penuh misteri ini, jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, dan share agar kami terus semangat menelusuri sejarah dan legenda Nusantara. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Bab 1, Gunung yang telah menyala sebelum ada manusia. Gunung Merapi bukan sekadar gunung berapi. Ia sudah menyala jauh sebelum manusia berdiri di tanah Jawa. Dalam kepercayaan leluhur, wilayah Merapi adalah pusat energi, tempat berkumpulnya para makhluk halus tingkat tinggi, bukan jin pengganggu atau makhluk liar. Di masa purba itu berdiri sebuah kerajaan gaib, dipimpin oleh Empu Rama, penguasa dunia halus yang menjaga keseimbangan alam. Letusan Merapi kala itu dianggap ritual energi, bukan bencana. Selama keseimbangan terjaga, seluruh Nusantara berada dalam keadaan stabil. Namun semua berubah ketika kerajaan manusia muncul. Bab 2, Perjanjian antara Mataram dan Kerajaan Merapi. Ketika Kerajaan Mataram berjaya, Raja Panembahan Senopati memahami bahwa kekuasaan manusia tak bisa lepas dari kekuatan alam dan makhluk halus. Ia melakukan ritual khusus untuk bertemu Empu Rama, di lokasi yang kini dikenal sebagai alun-alun selatan Yogyakarta. Perjanjian besar pun terbentuk. Mataram berdiri dan berkembang. Merapi menjaga keseimbangan dan tidak meletus tanpa sebab. Kedua dunia saling menghormati batas wilayah. Dibentuk jabatan juru kunci Merapi, penghubung kedua dunia. Sejak itu Empu Rama dihormati dengan gelar baru. Eyang Sapu Jagat, penjaga gaib Gunung Merapi. Dan harmoni pun bertahan, untuk beberapa abad. Bab 3, Ketika leluhur dilupakan. Namun manusia semakin banyak. Desa-desa dibangun semakin dekat ke lereng Merapi. Tempat keramat dibuka, pohon-pohon besar ditebang, dan batu-batu sakral dipindahkan. Kegaduhan pun dimulai. Penampakan mulai sering terlihat. Bayangan besar setinggi pohon. Kuda tanpa kepala berlari di malam hari. Suara gamelan tanpa sumber. Cahaya obor raksasa di langit. Para sesepuh desa sadar. Kerajaan gaib Merapi sedang murka. Mereka mencari orang yang bisa menghubungkan kembali manusia dan kerajaan Merapi. Seseorang yang dipilih sejak lahir. Bab 4, Kedatangan Sang Penghubung, Embah Maridjan. Sejak kecil, Embah Maridjan berbeda dari anak lain. Ia sering menghilang berjam-jam ke hutan, pulang dengan bau dupa yang kuat. Ketika ditanya, ia menjawab sederhana. Aku habis ke Istana Merapi. Saat dewasa, ia menerima tugas turun-temurun, juru kunci Gunung Merapi. Tugasnya bukan sekadar merawat petilasan, melainkan menjaga hubungan manusia dan dunia gaib. Ia tahu kapan Merapi bergejolak, kapan kerajaan gaib tidak tenang, dan kapan energi alam meminta pelepasan melalui letusan. Bab 5, Pasukan Tak Kasat Mata dan Tanda-Tanda Letusan. Masyarakat sekitar tahu satu hal. Kalau Merapi akan meletus, kerajaan gaib memberi tanda. Kadang lewat mimpi. Kadang lewat suara. Kadang lewat penampakan besar-besaran. Beberapa warga pernah mendengar langkah barisan pasukan pada pukul 1 dini hari. Ada yang melihat sosok tinggi berjubah gelap berdiri di tebing. Ada yang mendengar gong raksasa dipukul 3 kali dari dalam kawah. Semua tanda itu hanya dimengerti oleh satu orang. Embah Maridjan. Bab 6, Letusan Besar dan Ritual Terakhir. Tahun 2010, Merapi memberi tanda paling keras. Embah Maridjan menerima panggilan melalui mimpi. Di mana Eyang Sapu Jagat berkata, waktunya tiba. Energi harus dilepaskan. Embah Maridjan mengerti. Ia tahu bahwa letusan kali itu tidak dapat dihentikan, karena ini bukan kemarahan, melainkan ritual keseimbangan alam. Ia memilih tetap tinggal di rumahnya. Bukan karena keras kepala, melainkan karena juru kunci tidak boleh meninggalkan pos ketika kerajaan Merapi sedang membuka gerbang energi. Beberapa orang datang menjemputnya, tapi ia hanya tersenyum. Saya tidak bisa pergi. Tugasku di sini.
Dan tepat jam saat ia mulai berdoa, awan panas turun. Tubuhnya ditemukan dalam posisi sujud. Bukan lari. Bukan takut. Ia wafat dalam keadaan menjalankan tugas terakhirnya. Bab 7. Selepas kepergian sang penjaga. Setelah wafatnya Mbah Marijan, aktivitas gaib di lereng Merapi perlahan menurun. Seolah kerajaan Merapi menghormati tugas yang ia selesaikan dengan sempurna. Dan masyarakat lereng Merapi percaya, selama ada juru kunci, letusan Merapi bukan bencana, melainkan penyelarasan alam. Bukan kehancuran, tetapi keseimbangan. Penutup. Gunung Merapi menyimpan rahasia yang tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti manusia. Beberapa orang memilih melihatnya sebagai bencana alam. Tapi masyarakat adat melihatnya sebagai ritme sakral kehidupan. Setiap suara gamelan dari dalam hutan. Setiap langkah pasukan tak kasat mata. Dan setiap letusan. Semuanya memiliki makna. Sampai hari ini, legenda itu masih hidup. Dan Merapi tetap menjadi gunung yang paling aktif dan paling dijaga. Kalau kamu ingin lebih banyak kisah sejarah, mitologi, dan misteri Nusantara, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke temanmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di balik setiap tempat, selalu ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan.